Ya, Ibu lanjutkan lagi. Tadi kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tetapi masih ada yang kalau misalnya pecahannya dia pecahan tidak asli. Pecahan tidak asli itu dia pecahan campuran ya. Contohnya misalnya 1/2 diubah menjadi pecahan desimal. Itu seperti apa? Sama saja konsepnya seperti sebelumnya. Anak-anak buat pecahan biasa terlebih dahulu. Masih ingat kan cara mengubahnya? Ya, penyebut dikalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Berapa hasilnya? 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian tambahkan 1, dia menjadi pembilang di sini yaitu 3/2. Jadi 1/2 ketika diubah menjadi pecahan biasa adalah 3/2. Harusnya anak-anak sudah hafal ya ini ya. Ibu tulis saja di sini 3/2. Nah, ketika diubah menjadi pecahan desimal sama seperti sebelumnya konsepnya, yaitu anak-anak lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 2. Desimal berarti anak-anak buat per 10, per 100, per 1000, seperti itu. 2 berarti dibuat menjadi per 10. Dikali berapa 2 biar dapat 10? Dikali 5. Berarti pembilang dan penyebut harus dikali 5. Yaitu 3/2 dikali 5/5. Berapa hasilnya? 3 kali 5 adalah 15. 2 kali 5 adalah 10. 10/15 dijadikan pecahan desimal menjadi 15 kita tulis di sini. 15 kan titiknya dari belakang ya mulainya ya. Kalau dibagi anak-anak maju komanya. Nolnya ada berapa? Dibagi berapa itu? 10. Nolnya ada 1. Berarti majunya 1 kali. Seret. Nah, berarti hasilnya adalah 1,5. 3/2 sama dengan 1,5 ketika diubah menjadi pecahan desimal. Kemudian sebaliknya, kalau pecahan desimalnya itu adalah 2,35 diubah menjadi pecahan biasa. Berapa hasilnya? Anak-anak tulis semua angka yang ada di situ ya. Sama dengan ada 235 ya, anak-anak tulis 235. Lalu perhatikan di belakang koma ini ada koma setelah 2, ada berapa angka setelah koma itu? Ada 2 angka, berarti dibagi 100 karena di belakang angkanya ada 2 ya. Jadi 235 per 100. Untuk disederhanakan, anak-anak tinggal dibagi lagi menjadi dibagi berapa? Dibagi, karena dia 5 ya. Paling mudah kita bagi dengan 5/5. Ibu pembagian biasa seperti ini dengan pembagian pecahan yang sebelumnya sudah saya pelajari itu, kenapa ini langsung dibagi? Yang sebelumnya itu dibalik gitu. Ini sebenarnya sama aja, kalau dibalik kan sama hasilnya 5/5 ya. Tapi kalau misalnya pembagiannya dia pecahannya tidak sama pembilang dan penyebutnya, ingat kalau pembagian anak-anak harus balik kemudian diganti menjadi perkalian seperti itu ya. 235 dibagi 5, 20 bagi 5 dapatnya 4, 35 dibagi 5 dapatnya itu 7. Lalu 100 dibagi 5 dapatnya 20. 47 ini kalau tidak salah dia merupakan bilangan prima ya. Jadi dia sudah selesai sampai di sini. Pecahan biasanya adalah 47/20. Lagi misalnya 3,15 dijadikan pecahan biasa. Sama ya. 315 di belakang koma ada 2 angka, berarti pernya adalah 100 masing-masing karena atasnya 5 dibagi 5 ya. 315 bagi 5, 315 bagi 5 adalah 30 dibagi 5 dapatnya 6, 15 bagi 5 dapatnya 3/20. 63 ini dia faktornya itu berapa?
Sudah ya, sepertinya sudah habis ya. Atasnya ganjil, bawahnya genap. Dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian untuk operasi hitung pecahan desimal, anak-anak sudah bisa ya operasi hitung pecahan desimal. Ya, tinggal diluruskan saja. Misalnya ada 2,35 ditambah 1,15. Yang anak-anak perlu perhatikan adalah komanya harus lurus ya, baru kemudian misalnya ditambah atau dikurangi. Dari belakang seperti biasa menghitungnya 5 tambah 5 10, nyimpan 1 dapat 5, komanya tetap 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian kalau misalnya dia dikurangi ya, misalnya dikurangi 5 kurangi 5 0, 3 kurangi 1 2, 2 kurangi 1 1,20 sama. Coba kalau misalnya komanya berbeda, misalnya adalah seperti ini, 20, misalnya seperti ini. Misalnya adalah 20,5 dikurangi 1,75. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya anak-anak tetap harus luruskan komanya. Anak-anak tulis dulu ya. 20,5. Kemudian 1,75. Lihat komanya di sini. Tulis dulu komanya. Nah, satunya di sini 75. Seperti ini. Ini dia minta dikurangi, seret. Nah, kalau dikurangi, di sini kan 5 nggak ada temannya tuh di atas. Dia mau dikurangi sama siapa? Kalau seperti ini, tambahkan 0 di sebelahnya 5. Pokoknya 0 di belakang koma itu bisa dihilangkan, bisa diadakan ketika dibutuhkan. Jadi, ditambahkan 0 di belakang koma. Ini kan koma ya. Di belakang koma ada angka 5. Kita tambahkan 0 boleh, tambahkan 0 lagi boleh untuk memudahkan penghitungan. Sekarang sudah ada teman ya. 0 dikurangi 5, minjem ke sebelah, dapatnya 10. 10 kurangi 5 adalah 5. Kemudian ini tadi sudah dipinjam ke sebelah, jadi 4 ya. 5 kurangi 1, 4 dikurangi 7, tidak bisa minjem lagi ke sebelahnya, jadi 14. 14 dikurangi 7 adalah 7. Koma jangan lupa. Kemudian di sebelahnya itu sudah dikurangi ya tadi ya, jadi 9, karena 0 tadi kita anggapnya 10, dikurangi 1 jadi 9, 9 dikurangi 1 jadi 8. Nah, ini juga tadi sudah dipinjam sama si 0 ya, jadi dia sudah dikurangi 1, 2 kurangi 1 menjadi 1. Seperti itu. Hasilnya 20,5 dikurangi 1,75 adalah 18,75. Itu tadi operasi hitung pecahan dan juga cara mengubah pecahan ke pecahan desimal, maksud ibu ya, cara mengubah pecahan biasa ke desimal maupun sebaliknya. Yang penting anak-anak pahami dulu, jangan kerjakan dulu soal latihannya, anak-anak pahami dulu. Ya, itu tadi. Ada lagi yang bingung? Ingat ya tadi untuk membuat dia per 10, per 100, per 1000 itu tadi ada formulanya. Ketika untuk jadi per 10 itu biasanya dia, ibu ulang lagi tadi, yang 10 itu kan dia bisa dari 5, bisa dari 2. Kalau 5 maka dikalikan berapa? Dikalikan 2. Kalau 2 dikalikan 5. Kalau 100 bisa banyak ya. Nah, bisa
2 sama 5 kita skip aja karena dia lebih dekat ke 10. Kita tulis 4 di sini. 4 ya. Terus bisa juga kalau 10 kan nggak perlu diubah lagi ya, karena dia sudah bisa diubah menjadi pecahan desimal. Kita langsung saja bisa 20. Bisa juga 25. Jadi ketika ada penyebut yang bawahnya itu 4, 20 maupun 25, ubah dia menjadi per 100 kalau diminta diubah menjadi pecahan desimal. Kalau 4 penyebutnya untuk diubah menjadi 100 dikali 25. Oh iya, 20 dikali 5, 25 dikali 4, dan seterusnya. Kemudian misalnya 1000 tadi, 1000 itu berarti dia kemungkinannya adalah kalau 2, 5, 4, 20, 25 itu bisa pakai 10 atau 100. Kalau biasanya yang dia untuk pakai 1000 itu khususnya adalah ketika dia 8 dan 1, 2, 5 ya. Tinggal dibalik aja. 8 dikali 125, 125 dikali 8. Jadi anak-anak harus hafal nih. Nah, ketika penyebut-penyebutnya adalah 5 dan 2 atau 2, maka untuk diubah menjadi pecahan biasa, untuk diubah menjadi pecahan desimal, dia harus diubah per 10. Ketika penyebutnya 4, 20 atau 25, anak-anak ubah penyebutnya menjadi 100. Ketika penyebutnya adalah 8 atau 125, anak-anak ubah penyebutnya menjadi 1000 untuk mendapatkan pecahan desimal. Seperti itu. Nanti mudah-mudahan ibu kasih soal. Pokoknya jangan buru-buru ya. Karena ibu lihat kemarin banyak yang buru-buru udah ngumpulin pagi-pagi tetapi salah semua, dan itu bukan sesuatu yang ibu harapkan. Jadi anak-anak ibu harap bukan cepat-cepatan mengumpulkan, tetapi justru yang dicari adalah anak-anak memahami, paham, tahu, dan bisa mengerjakan ketika ada soal. Gak apa-apa nanya-nanya terus, misalnya ibu kok aku gak bisa misalnya ini, tanya lagi sampai siang, bahkan mungkin sampai malam. Yang penting nanti ketika sudah dikumpulkan, ibu sudah lihat, oh Ananda ini sudah paham, sudah bisa, alhamdulillah, artinya ibu sudah berhasil. Tetapi kalau misalnya anak-anak mengumpulkan pagi-pagi itu, ibu share materinya jam 8 atau jam 9, anak-anak kumpulkan jam 10 tetapi salah semua, itu tuh jadinya apa yang anak-anak dapatkan? Tidak ada ya. Jadi tidak perlu yang namanya buru-buru cepat-cepat, gak masalah bahkan mungkin sampai malam. Yang penting anak-anak sudah paham, sudah memahami, itu yang penting ya. Seperti itu ya. Mungkin ini untuk sesi keduanya ibu tutup. Mudah-mudahan anak-anak bisa pahami. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang belum paham, diulang-ulang lagi, baca videonya atau lihat videonya atau tanya ibu langsung ya. Karena matematika memang tidak bisa sekali nonton, sekali lihat, sekali baca langsung bisa. Itu kayaknya orang yang sangat jenius ya. Jadi ibu maklumi. Mudah-mudahan anak-anak dipermudah sama Allah. Demikian ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.